Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Firman Tuhan, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah dampak buruk dari kompromi. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah dampak buruk dari kompromi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup Kristen punya panggilan, yaitu menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Karena itu hidup Kristen mutlak harus berjalan dalam kehendak dan kebenaran Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup Kristen tidak boleh kompromi. Itu penting dan sangat-sangat vital, dan kita harus katakan ya dengan dosa, tidak kompromi dengan dosa dan segala tawaran dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tugas kita hari ini adalah menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, serta menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari secara khusus dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita melihat bagian-bagian firman Tuhan, kita dapat belajar bahwa Abraham adalah seorang yang taat melakukan kehendak Allah. Bahkan dia disebut sebagai bapa semua orang beriman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi secara tiba-tiba di bagian firman Tuhan, khususnya Kitab Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, kita menemukan bahwa dia punya mental seorang pengecut, yaitu Abraham, takut dengan keberadaan istrinya, sehingga mulai kompromi terhadap dosa.
Hampir saja istrinya menikah dengan Firaun hanya demi kekayaan dan harta pribadi. Kita bisa membacanya dalam ayat Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai 13 menunjukkan keberadaan yang mulai kompromi. Kata Abraham firman Tuhan, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di hadapan Tuhan, tindakan Abraham adalah kesalahan. Yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah, dari sini kita belajar akan dampak negatif dari kompromi terhadap dosa. Sekali lagi, apa dampak negatif dari kompromi terhadap dosa dalam kehidupan kita hari ini? Yang saya bisa simpulkan dari bagian firman Tuhan, Kitab Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, saya simpulkan ada beberapa hal dampaknya, negatifnya. Yang pertama, kesaksian hidup kita menjadi tidak jelas sebagai orang Kristen. Yang kedua, hidup kita akan masuk dalam jebakan iblis. Yang ketiga, kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan hari ini. Dampak negatif, akibat dampak negatif jika kompromi dengan dosa. Yang terakhir saya temukan, kita akan hidup jauh dari rencana Tuhan yang indah hari ini. Jika hari ini kita bekerja, beraktivitas, dan berkompromi dengan dosa, maka semua itu akan hilang, karena Tuhan tidak akan mau berkompromi dengan dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik hari ini. Jangan hidup kompromi dengan dosa. Anak Tuhan adalah anak terang, sehingga mutlak harus hidup dalam kehendak Allah. Mutlak harus menjauhi segala kejahatan dunia ini. Maka kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan dinyatakan bagi kita hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.